Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang teman-teman di kuliah di DAK. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang AVR Interrupt. Nah, sebelum menonton video ini, teman-teman sebaiknya menonton dulu video untuk AVR I/O karena interrupt ini nanti sudah pasti menggunakan I/O. Nah, silakan dicoba dulu hands on juga di AVR I/O bagi teman-teman yang belum mencoba hands on-nya, ya. Nah, kita bahas dulu apa itu interrupt. Oke, mungkin teman-teman sudah pernah melihat ya, interrupt itu interupsi, bahasa Indonesianya interupsi. Nah, ini contoh kalau kita melihat di DPR gitu ya, rapat paripurna ada interupsi pimpinan, interupsi ketua, interupsi ya pokoknya ketika ada yang sedang berbicara lalu ada yang menginterupsi, ada yang memotong di tengah jalan. Nah, nah itu adalah interupsi. Contoh yang lain adalah kalau teman-teman rapat di organisasi, misalnya BEM atau mungkin organisasi kemahasiswaan yang lain, begitu ada teman yang menyampaikan pendapatnya, kemudian diinterupsi. Misalnya karena waktunya habis, atau misalnya karena ada sesuatu yang harus eh, prioritaskan daripada membahas lanjutannya. Jadi intinya ketika ada sesuatu yang sedang berjalan, ya sesuatu yang sudah berjalan, nah itu diinterupsi oleh pekerjaan lain atau tas lain atau tugas lain yang prioritasnya lebih tinggi. Nah itu adalah interrupt atau interupsi. Oke, ini kalau terjemahan di Google Translate, nah itu interrupt itu artinya mengganggu, ya, ya intinya menyela, ya menyela atau memotong, ya menyela atau memotong, ya menyelang dan seterusnya. Pokoknya ada sesuatu yang sedang berjalan, lalu kita ganggu, kita sela, kita potong, ya karena ada sesuatu yang lebih penting. Gitu. Oke, kemudian apa yang dimaksud dengan AVR interrupt? Nah, di AVR sendiri sudah ada modul interrupt ya. Jadi di AVR sudah dilengkapi dengan modul interrupt. Ini saya sampaikan di eh, topik Introduction to AVR. Jadi ada sebuah event ya, ada event yang apa namanya eh, yang kita kerjakan di AVR lalu diinterrupt oleh event lain. Nah, jadi interrupt di AVR itu adalah ketika AVR itu mengerjakan suatu task, suatu tugas ya, suatu tugas yang rutin. Misalnya kita sedang mengerjakan suatu loop ya, loop. Kemudian ada sinyal ya, ada kejadian atau event yang butuh prioritas lebih tinggi yang harus diperhatikan langsung oleh AVR saat itu. Oke. Nah, untuk event tersebut, event yang men-trigger itu ya, event yang mendapatkan prioritas tinggi itu, yang minta untuk diprioritaskan itu bisa dari eksternal maupun dari internal. Jadi eventnya sendiri itu bisa sebuah sinyal dari luar AVR yang diberikan ke AVR atau sinyal dari dalam AVR sendiri. Nah, jadi ada dua jenis itu triggernya, ada eksternal, ada internal. Oke, kemudian nah, yang akan kita bahas di sini ya, yang kita akan bahas di sini itu nanti adalah external interrupt, yaitu event yang di-trigger dari luar. Jadi dari luar AVR ada trigger event bahwa itu membutuhkan prioritas lebih tinggi, membutuhkan perhatian langsung oleh AVR. Nah, kemudian jika terjadi interrupt ya, jika terjadi interrupt, maka produk yang sedang berjalan akan diberhentikan sementara. Ya, di pause, istilahnya di pause. Jadi kalau misalnya kita sedang mengerjakan program, ya apapun itu, misalnya seperti kemarin loop menyalakan lampu gitu ya, ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Nah, itu kalau mendapatkan interrupt, maka nanti program itu di pause dulu. Lalu AVR beralih mengerjakan pekerjaan yang lain, yaitu pekerjaan yang ditulis pada interrupt service routine. Oke, jadi ada sebuah rutin atau fungsi yang mana jika ada interrupt itu yang akan dikerjakan itu fungsi atau subroutine itu disebutnya interrupt service routine. Oke. Oke, apa itu ISR? Ya tadi ya, sebuah metode atau sebuah fungsi atau sebuah subroutine yang akan dikerjakan ketika AVR itu diinterrupt. Oke, yaitu interrupt handler, potongan program yang harus dijalankan ketika interrupt dipicu. Kemudian nanti kalau sudah selesai mengerjakan ISR, ya, ketika pekerjaan yang dianggap menyala tadi itu sudah selesai dikerjakan, maka harus kembali. Nah, kembali dari interrupt. Nah, bagaimana cara kembali dari interrupt? Itu menggunakan komen atau sintaks ready. Nah, kemarin kalau kembali dari subroutine atau dari fungsi menggunakan read saja. Nah, sekarang kalau dari service rutin, interrupt service rutin punya interrupt, nah itu menggunakan ready. Oke, ibaratnya ini ilustrasinya ada main program, kemudian kita interrupt, nah maka main program akan di pause ya, akan di pause, diberhentikan sementara, lalu kita menjalankan ISR, interrupt service routine,
Nah, nanti kalau sudah selesai, balik dari interrupt service routine menggunakan ready. Balik dari interrupt service routine menggunakan ready. Nah, berbeda sedikit dengan kembali dari subroutine biasa menggunakan red. Nah, kemarin kita sudah bahas. Oke, ini adalah apa namanya unit interrupt ya. Ini adalah AVR ya, AVR. Oke, ada ALU, ada register dan program counter, status dan test, program memori dan seterusnya. Kemudian di sini kita ada unit-unit ya, ada utilitas-utilitas yang dilengkapi ya. Bisa menggunakan mana ya? Oke, interrupt ya, interrupt unit ini ada interrupt ya, external interrupt. Oke. Kemudian nah ini ada unit-unit yang lain seperti UART, ya, timer counter. Nah, ini ada fungsinya masing-masing. Nah, tadi saya mention ada internal ya, ada internal event yang men-trigger interrupt. Nah, itu nanti bisa di-trigger dengan menggunakan timer, timer counter. Nah, itu sebuah apa ya, utilitas yang bisa men-trigger interrupt dari dalam, ya, dari counter, dari sebuah timer atau counter. Gitu. Interrupt, interrupt disebutnya interrupt internal. Gitu. Nah, yang kita bahas ini sekarang adalah external interrupt. Oke. Nah, mungkin untuk di kuliah di DAK ini kita akan membahas dua jenis itu ya, dua jenis interrupt. Ada external interrupt ya, yang by trigger dari luar, trigger event dari luar, dan internal yang di-trigger menggunakan timer atau counter. Kemudian untuk yang lain seperti komparator, watchdog timer, timer with PWM, SPI ini mungkin kita tidak bahas dulu karena itu topik yang lebih advance. Oke, kemudian kembali lagi mengingat untuk alamat I/O, kita kemarin sudah bahas bahwa setiap I/O itu punya alamat ya. Ya sudah punya alamat. Jadi setiap register I/O itu sudah punya alamatnya sendiri. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan eh, beberapa di antaranya ya untuk mengatur interrupt. Oke. Nah, di antaranya mungkin nih GIMSK ya kalau perlu. Kemudian oke. Nah, ini port A, port B, port C, D, pin A, pin D, pin B, pin C, pin D, DDR A, DDR B. Nah, ini punya alamat semua. Nah, mungkin di antaranya kita akan menggunakan mana ya? Nah, ini TIFR, TIMSK, GIFR, GIMSK ini mungkin ini akan kita pakai nantinya untuk interrupt. Oke. Oke. Kemudian, nah, selain selain membahas tentang alamat I/O, bahwa setiap register I/O itu sudah punya alamatnya sendiri ya. Ya. Oke, kemarin register general itu punya alamat atau nomor dari 0 sampai 31. Ini adalah nomor atau address untuk alamat sorry, untuk register I/O. Nah, kemudian ada sebuah eh, apa ya, sebuah konsensus, sebuah settingan default di dalam AVR bahwa ketika sebuah external event itu terjadi, maka program akan langsung menuju alamat tertentu. Oke, saya ulang lagi, ketika program itu di-trigger dengan suatu event ya, suatu event baik internal maupun eksternal, maka program akan langsung menuju ke alamat tertentu. Jika reset, ada trigger reset dari luar ya. Jadi ada kaki ya, kaki IC, IC kan punya banyak kaki. Itu resetnya itu aktif, maka program akan langsung ke alamat 00. Ya, pokoknya alamat 00. Alamat 00 di mana? Ya, di program memori karena ini kan alamat program. Nah, ketika interrupt 0 itu di-trigger, eksternal interrupt 0 itu di-trigger, maka program akan langsung ke alamat 001. Oke. Jadi pokoknya ada trigger eksternal interrupt tek, pokoknya kaki yang berhubungan dengan eksternal interrupt itu di trigger ya, maka nanti program secara otomatis akan langsung ke alamat 01. Oke, untuk interrupt 0 ya. Kemudian kalau misalnya di trigger eksternal interrupt yang interrupt satu, jadi interruptnya ada dua ya, ada dua interrupt, interrupt 0 dan interrupt satu. Apakah ini eh, fungsionalitasnya sama? Ya, sama. Mengapa kok ada dua? Ya, memang buat kebutuhan aja. Jadi kita bisa membuat trigger dari luar itu tidak hanya satu interrupt, tapi juga dua interrupt. Terus perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah interrupt 0 lebih tinggi prioritasnya dari interrupt satu. Jadi makin ke atas ini prioritasnya makin tinggi. Reset itu tentu saja interrupt yang paling tinggi, tertinggi ya. Jadi begitu kaki komponen dikasih trigger reset, ya berarti nanti program langsung kembali ke alamat 00. Langsung menuju alamat 00. Oke. Ketika eksternal interrupt 0 di trigger, maka program ke alamat 01. Ketika eksternal interrupt 1 di trigger, maka program ke alamat 002. Ya, dan seterusnya. Nah, ini juga untuk timer.
timer interrupt. Nah, untuk timer interrupt nanti ada banyak variasi, ada timer 1, ada timer 0, kemudian ada yang pakai compare, ada yang pakai overflow. Nah, nanti kita bahas di topik timer. Ini untuk USART. Ini kalau ada USART, eh, SPI dan seterusnya. Oke, jadi kalau ada trigger, suatu trigger dari luar, maka program akan menuju ke alamat tertentu sesuai dengan triggernya apa. Source triggernya apa? Kalau reset ya ke alamat 00. Interrupt 0 berarti ke alamat 01, interrupt 1 ke alamat 02 dan seterusnya. Terus gunanya buat apa? Nah, nanti kalau kita punya program, ya kita bisa gunakan referensi ini ya untuk mengatur apa namanya fungsi-fungsi yang kita definisikan. Ya, untuk mengatur fungsi-fungsi untuk menghandle interrupt, menghandle reset, ya menghandle timer interrupt dan seterusnya. Nah, itu gunanya. Kenapa ada default setting seperti ini? Oke, kemudian nah ini contoh ya, contoh penggunaan code-nya di dalam code-nya. Oke, kita bisa menggunakan .org ya. Kalau kita menggunakan directive.org itu berarti kita memaksa program akan disimpan di alamat tersebut. Nah, dengan informasi ini, berbekal informasi ini, kita bisa tulis program seperti ini. Jadi ketika kita kasih .org 000 berarti program langsung ke reset gitu ya, ke reset ke sebuah subroutine atau sebuah label reset. Ketika eh, untuk 001 ya, itu akan aktif ketika eksternal interrupt 0 itu di trigger ya, di trigger ya. Berarti kita bisa gunakan kalau nanti kita bisa gunakan program .org 001 RJMP external interrupt 0. Artinya nanti ketika interrupt 0 itu di trigger dari luar, program langsung ke method atau ke fungsi atau ke subroutine external interrupt 0. Nah, jadi kita kasih .org 001 RJMP external interrupt 0. Begitu juga dengan interrupt 1 ya. Kita kasih .org 002 nanti program RJMP external interrupt 1. Oke, nah itu mengapa kita bisa menggunakan ini ya, informasi default setting ini menjadi program untuk menghandle masing-masing interrupt maupun reset dan trigger-trigger yang lain. Oke, oke, kemudian berikutnya, bagaimana cara aktifnya interrupt ya? Interrupt itu nanti aktif ketika dua hal dipenuhi, yaitu interrupt flag-nya diaktifkan, kemudian interrupt enable-nya aktif ya. Jadi ketika dua hal ini dipenuhi, maka nanti akan merequest sebuah interrupt. Oke, oke, oke. Interrupt flag itu merupakan penanda adanya kejadian interrupt akan berisi nilai satu ketika ada interrupt dan nol jika sebaliknya. Oke, oke. Interrupt enable itu adalah penanda diaktifkannya interrupt ya. Ada sinyal ya, mengaktifkannya interrupt. Ya, perlu disetting ya. Ini perlu disetting terlebih dahulu interrupt mana saja yang akan diaktifkan. Nah, next kita akan bahas bagaimana cara mengaktifkan interrupt. Nah, oke, ini kita bisa lihat di status register itu ada flag I. Nah, oke. Nah, di flag register status register ada flag I itu artinya interrupt. Nah, oke. Ya, itu menandakan apakah sekarang itu ada interrupt atau tidak gitu. Nah, itu status register yang menyatakan bit yang menyatakan adanya interrupt atau tidak untuk sekarang ini gitu. Ketika terjadi interrupt, maka global interrupt enable bit akan otomatis berubah menjadi nol. Jadi defaultnya dia satu, kalau ada interrupt maka dia nanti akan jadi nol. Cara untuk mengaktifkan interrupt, jadi kita eh, setting-setting ya. Pokoknya nanti kita ada setting, register-register yang kita harus setting untuk menggunakan interrupt. Lalu ketika kita sudah fix ya, ini sudah saya setting mode interruptnya, maka saya aktifkan dengan perintah CI, set enable interrupt. Oke. Set enable interrupt. Jadi itu mengaktifkan interruptnya. Nah, ketika kita ingin menonaktifkan interrupt, artinya kita sudah tidak butuh lagi apa namanya mode interrupt, maka kita gunakan CLI. Nah, oke. Nah, jadi kita bisa atur interrupt itu aktif dan nonaktif. Jadi tergantung kebutuhan program. Nah, biasanya kalau kita ingin menggunakan program yang punya fitur interrupt ya, bisa aktif dari awal mulai jalan sampai akhir ya berarti kita CI ya tidak perlu di CLI gitu, tidak perlu di clear. Nah, kecuali nanti di tengah jalan ada yang tidak memperbolehkan adanya interrupt. Nah, itu boleh di clear dulu. Tapi selama tidak ada hal seperti itu, jadi kita bisa menginterrupt kapanpun ya kita tetap gunakan interrupt dan kita aktifkan dengan CI, tidak perlu kita nonaktifkan dengan CLI. Oke,
Kemudian bagaimana cara mengaktifkan interrupt? Kita perlu men-setting beberapa register ya, di antaranya GICR, MCUCR, TIMSK. Lalu kita enable dengan CI. Jadi kita mengatur register-register ini dulu, lalu kita aktifkan dengan CI. Nah, itu caranya. Oke. Nah, ya ini masing-masing punya perannya sendiri-sendiri ya, GICR, MCUCR, TIMSK. GICR itu singkatan dari General Interrupt Control Register. Ini digunakan untuk memilih jenis external interrupt yang akan diaktifkan. Nah, ini kan kita sedang membahas external interrupt dulu ya. Oke, jadi GICR kita pilih dulu. Nah, nilainya berapa? Nah, nanti kita sesuaikan dengan isi dari GICR. Mana yang eh, bit mana yang harus disetting kalau kita ingin menggunakan interrupt 0 misalnya. Gimana kalau kita ingin menggunakan interrupt 1? Nah, gimana kalau kita menggunakan dua-duanya? Nah, itu perlu kita lihat GICR. Berikutnya MCUCR ini digunakan untuk mengaktifkan atau mengatur mode aktivasi interrupt. Ya, interrupt itu kan bisa aktif high, bisa aktif low. Ya, aktif high itu kalau tombol itu kan dipencet ya. Dari 0 ke 1 itu kan aktif high. Berarti rising edge. Jadi nanti ketika tombol dipencet itu kan sinyal itu berubah dari 0 menjadi 1. Nah, itu aktif high atau ya pokoknya aktifnya waktu nilainya high 1 kan. Nah, kalau aktif low berarti kan tombol dari dipencet dilepaskan, dirilis. Nah, itu aktif low. Nah, dari falling edge. Nanti tergantung kita mau pilih mode yang mana. Nah, itu kita bisa setting menggunakan MCR. Oke. Oke, TIMSK ini digunakan untuk memilih jenis timer atau counter interrupt yang akan diaktifkan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat timer atau counter interrupt. Berarti ini untuk external interrupt sebenarnya belum dibutuhkan. Nah, nanti kalau kita menggunakan timer interrupt atau internal interrupt itu kita akan gunakan. Setelah itu kita akan C, aktifkan dengan menggunakan perintah C, set enable interrupt. Nah, oke, nanti untuk lebih jelasnya kita akan bahas di hands on gitu ya, bagaimana cara ngaturnya. Oke, kita bahas dulu pertama GICR, General Interrupt Control Register. Ini digunakan untuk memilih jenis interrupt yang akan digunakan. Nah, di sini bit 7, bit 6, bit 5 ini adalah eh, enable untuk interrupt 1, interrupt 0 dan interrupt 2. Nah, oke. Enable untuk interrupt 1, interrupt 0 dan interrupt 2. Nah, beberapa memang perlu menggunakan interrupt 2 kalau kita punya program yang pengen ada banyak interrupt eksternalnya. Tapi kalau tidak perlu ya sudah cukup dua saja atau satu saja juga cukup. Ini tergantung kebutuhan mana yang ingin kita gunakan. Mau satu, mau dua, atau mau tiga-tiganya. Gitu. Yang jelas kalau kita ingin menggunakan interrupt satu berarti bit yang di sini dikasih satu, yang lain dinolkan. Nah, kalau kita ingin menggunakan interrupt 0 berarti bit yang di sini satu, sisanya 0. Kalau kita menggunakan tiga-tiganya ya berarti semuanya satu, satu sorry satu semua. Yang 3 bit 765 ini satu semua. Satu, 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 sisanya nol aja. Oke. Nah, kalau kita ingin menggunakan interrupt 0 dan interrupt satu saja berarti ini di sini satu, yang lain nol. Nah, berapakah nilai binary-nya ya nanti 0B 11 00 00 00 00. Nah, kalau pakai hexa gimana ya? Berarti 0x 1100 itu berarti berapa? C ya. C 0. Nah, jadi teman-teman bisa konversi dari bit jadi hexa atau tetap digunakan binary aja di program. Berikutnya MCUCR. Ini register yang digunakan untuk mengatur mode aktivasinya. Ya, mau pakai active high, active low, atau mau any logical change. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya untuk interrupt satu dan interrupt 0 ya, interrupt satu dan interrupt 0 ini menggunakan 4 bit terakhir, bit 3, bit 2, bit 1, bit 0. Nah, bit 3 dan bit 2 itu untuk interrupt satu, bit 1 dan bit 0 itu untuk interrupt 0. Kemudian modenya ini ya, masing-masing punya 2 bit ya, berarti kita bisa bikin 4 variasi, 4 kombinasi ini. Ya, 00 berarti low level of interrupt 1 generate an interrupt request. Oke. 01 any logical change ya berarti mau dari high ke low, low ke high itu berarti nanti akan generate interrupt. Oke. Kemudian 10 falling edge ya, falling edge of interrupt 1. Ya, berarti nanti falling edge berarti dari high ke low. Ya, berarti itu waktu kalau tombol dari dipencet lalu dilepaskan ya. Dilepaskan on release berarti ya kalau di
Java itu on release. 11 itu rising edge berarti kalau ditekan, berarti on press ya. Kalau di Java atau di program high level itu on pressing ya, on pressing button. Jadi kalau ditekan kan berarti dari 0 ke 1. Nah, berarti itu rising edge. Begitu juga dengan interrupt 0 itu sama saja, tinggal diatur aja. Oke. Nah, ini untuk 2 bit terakhir itu untuk interrupt 0 ya. ISC01 dan ISC00. ISC11 dan ISC10 itu untuk interrupt 1. Nah, oke, jadi nanti kita bisa mengatur mode aktifnya interrupt 0 dan interrupt 1 menggunakan ini. Yang satu menggunakan falling edge, berarti pilih 10. Yang satu menggunakan rising edge, berarti pilih 11. Berarti ini isinya 1011, berarti 0000 1011. 0B 10 0B 0000 1011. Atau 0x ya 0x di sini 0 berarti ya kalau pakai hexa 101 1011 berarti itu berapa? Berarti itu adalah B ya, 0x 0B. Oke, misalnya seperti itu. Kita bisa gunakan pakai setting di codes-nya nanti menggunakan binary atau menggunakan hexa, tergantung preferensi. Oke, TIMSK ini digunakan untuk memilih jenis timer ya. Tadi disampaikan ini untuk memilih jenis timer interrupt, bukan external interrupt. Jadi ini dipakai untuk nanti menggunakan timer. Nah, ini untuk ketika kita menggunakan external interrupt saja, tidak perlu disetting. Nah, tapi kalau kita menggunakan internal interrupt juga atau timer interrupt juga, nah ini perlu disetting. Oke, ini ada aktivasi untuk overflow, ada untuk compare dan seterusnya. Nah, oke. Nah, ini kalau di dalam IC-nya ya, di dalam IC-nya ini bentuk apa namanya? Tata letak dari IC-nya. Ini IC AVR punya banyak kaki komponen. Oke, 1 sampai 40 ini untuk ATmega 8515. Nah, di sini teman-teman bisa melihat interrupt 0 dan interrupt 1 itu disambungkan pada port D2 dan port D3. Tidak bisa di port yang lain. Ini sudah pakem. Nah, begitu juga dengan reset. Reset itu sudah diaktifkan dipasangkan di pin nomor 9. Nah, kebetulan di sini nggak ada ABCD-nya. Ya, riset sendiri. Memang biasanya emang sendiri gitu. Jadi teman-teman kalau ingin menggunakan external interrupt ya mau nggak mau kalau pakai ATmega 815 ya disambungkan dengan port D2 dan port D3. Nah, port D2 untuk interrupt 0, port D3 untuk interrupt 1. Nggak bisa ngasal A2, A3 nggak boleh, A4, A5 nggak boleh, D5, D6 nggak bisa karena sudah punya perannya sendiri-sendiri. Nah, jadi kita untuk external interrupt ini nanti kalau kita ingin trigger menggunakan button misalnya, menggunakan tombol, nah itu sudah pakem harus di sini. Port D2 dan port D3. Di tempat lain nggak bisa. Nah, apakah semuanya di port D2, port D3? Nggak juga, tergantung tipe AVR-nya. Oke. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini untuk ATmega 8515 itu AVR ATmega 515 itu timernya cuma ada dua. Sorry, eksternal interruptnya cuma ada dua. Interrupt 0 dan interrupt 1. Ya, eksternal interruptnya cuma ada dua. Interrupt 0 dan interrupt 1. Tidak ada interrupt 2. Apakah ada interrupt 2 di sini? Sepertinya tidak ada. Oh, ada nih, ada. Oh, ada deh, ada interrupt 2. Tapi ini jarang dipakai ya, karena dia bergabung dengan fungsionalitas yang lain, yaitu ICP. Nah, sebaiknya pakai dua aja dulu. Gitu. Bagaimana dengan ATmega yang lain? ATmega 32, ATmega 64, ATmega 128, ATmega 256. Nah, itu mungkin bisa punya interrupt yang lebih banyak. Bisa punya 4 interrupt misalnya 6 atau dan lain-lain. Oke, jadi untuk ATmega 8515 itu ada 3 ya, 0, 1, 2. Hanya saja yang sering digunakan dua ini saja dulu. Nah, kita mungkin nanti akan menggunakan dua ini aja. Oke, contoh setting external interrupt. Nah, ini contoh setting pakai code ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini LDI R17 0B 11 00000000. Lalu di out GCR R17 ya. Berarti kita setting R17 dengan nilai ini kemudian di copy ke GCR. Berarti GCR nilainya 11000000. Nah, berarti ini GCR 11000000. Berarti kita gunakan interrupt 1 dan interrupt 0. Nah, jadi yang digunakan di sini interrupt 1 dan interrupt 0. Lalu kita lihat lagi LDI R17 0B 0000 1010. Lalu di out MCUCR R17 ya.
LDI R17 0B0000 1010. Berarti MCUCR nilainya nanti ini 0000 1010. Kita bisa lihat untuk MCUCR 0000 1010. Nah, berarti kita gunakan untuk ini ya 4 bit terakhir itu 1010. Nah, berarti itu yang mana itu? Settingan yang mana? Active falling edge atau active rising edge atau dua-duanya? Nah, oke. Ya, berarti kita gunakan eksternal interrupt satu dan interrupt 0 dan kita gunakan ya mode aktifnya interrupt satu dan interrupt 0 tadi pada falling edge. Ya, 1010 itu di falling edge. Nah, itu bisa lihat lagi di sini. Nah, 1010 itu adalah falling edge, mode aktivasi untuk falling edge. Oke, ya. Oke, ini contoh penggunaan code ya di AVR Studio nanti untuk mengaktifkan interrupt. Lalu terakhir diaktifkan dengan CI, dengan command CI, set enable interrupt. Nah, setelah itu diaktifkan maka interruptnya aktif. Nah, oke, teman-teman mungkin itu saja untuk materinya, untuk teorinya. Nanti kita akan lanjutkan dengan hands-on. Eh, untuk video kali ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Oke, akhir kata saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.